Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita masih bisa bertemu ya, dikasih kesehatan dan umur panjang dan bisa berjumpa lagi di sini. Dan saat ini di edisi kali ini kita akan menyoroti yang memang lagi banyak dibahas ini ya, tentang tepu-tepu atau penipuan-penipuan yang terjadi di Indonesia. Ininya tentu terkait dengan kasus Akiditio ya, yang kemudian orang mengungkit-ungkit sejarah penipuan di Indonesia. Nah ini kami menyusun begitu ya, ada 8 penipuan terbesar di Indonesia versi Rata. Langsung saja kita simak ya. Yang pertama, Raja Idrus dan Ratu Markona. Ya, sepasang suami istri ini memang benar-benar kalau sekarang istilahnya viral ya, karena ini terjadi pada tahun 1958 pada zaman pemerintahan Bung Karno. Ini bisa menurut catatan saya, ini menurut catatan Rata, ini adalah penipuan pertama ini ya, penipuan legend pertama yang terjadi di Indonesia, karena saya tidak menemukan penipuan yang terjadi di masa pemerintahan Belanda, mungkin belum tercatat atau bagaimana ya. Pokoknya ini yang pertama terjadi di tahun 1958 ketika Bung Karno begitu ya menerima sepasang suami istri ya, Raja Idrus dan Ratu Markona. Mereka berdua ini bisa masuk ke dalam istana dan bertemu dengan Bung Karno karena saran seorang pejabat yang mengatakan bahwa mereka ini mempunyai kekuatan tertentu begitu ya untuk bisa membantu pembebasan Papua atau Irian Barat begitu. Dan mereka juga akan menyumbang sejumlah dana untuk pembangunan di Papua begitu. Tentu saja Bung Karno yang saat itu memang sangat berambisi ya, ingin membebaskan Papua dari kekuasaan Belanda, menyambut baik ini kedatangan Raja Idrus dan Ratu Markona ini. Dan ini langsung saja menjadi perbincangan publik ya di berbagai media. Di halaman pertama dimuatlah foto dua orang ini ya, dengan gayanya yang khas. Mereka memakai kacamata hitam. Jadi zaman dulu ada joke ya, kalau ada yang pakai kacamata hitam, loh kok lu kayak Ratu Markona gitu ya. Nah ini mungkin karena mereka ciri khasnya seperti itu. Rupanya ternyata Ratu Markona ini ada sedikit cacat di matanya. Jadi memang sering menggunakan kacamata hitam. Dan ini luas, banyak yang percaya bahwa mereka ini adalah raja dan ratu anak dalam Jambi begitu ya. Sehingga ini diundang juga oleh wali kota Jakarta saat itu, dipertemukan juga dengan anggota DPRD, wali kota Semarang, Bandung, Solo, dan Madiun. Pokoknya diajak keliling-keliling daerah begitu ya, si raja dan ratu ini ya, untuk melihat-lihat, dan itu difasilitasi oleh pemerintah begitu ya. Perjalanan pun dikawal oleh forader begitu. Wah luar biasa, menginap di hotel mewah juga. Dan ini menjadi perbincangan publik ya ketika mereka semakin viral. Dan ini kejadiannya katanya yang pas berkunjung di Madiun begitu. Si Ratu Markona ini keceplosan bicara bahasa Jawa gini. Rupanya ternyata Ratu Markona ini asalnya Tegal ya, bukan dari anak dalam Jambi begitu ya. Dan padahal ketika berbincangan bertemu dengan pejabat-pejabat itu, si Raja Idrus ini juga membual begitu ya, mengatakan bahwa dia mempunyai istana di dalam gua, bahwa istrinya itu ada 18 dan macam-macam lah. Tapi mereka anehnya ya percaya saja, meskipun sudah mulai curiga ketika Ratu Markona tadi keceplosan bicara bahasa Jawa. Dan karena memang sudah sering dimuat di berbagai media, akhirnya teman-temannya di Jambi nih yang Raja Idrusnya ini mulai mengenali lah, itu kan temen gue ya katanya gitu. Nah ini kayaknya mereka tuh sebenarnya ternyata Raja Idrus ini ada aslinya adalah tukang beca. Makanya teman-teman sesama tukang beca heran, kok tiba-tiba ada di koran ya? Ini kan tukang beca di Pengkolan begitu ya. Kok ada di koran ya? Mereka muncullah desas-desus yang kemudian diinvestigasi oleh wartawan, dan akhirnya terbongkarlah rahasia Raja Idrus dan Ratu Markona ini. Tentu saja kemudian Bung Karno menjadi bulan-bulanan ya, menjadi olok-olok ini ya, bahkan dimuat di berbagai media termasuk media internasional, antara lain media Belanda ya, Het Pauw itu juga memuat tentang apa ya, penipuan ini ya, bagaimana pemerintah Indonesia bisa diperdaya begitu ya oleh seorang tukang beca, dan ternyata Ratu Markona ini adalah PSK begitu ya.
yang menyamar menjadi ratu bertemu ini. Akhirnya kedua orang ini ditangkap, kemudian dipenjara. Si Raja Idrus dipenjara 9 bulan dan Ratu Markona 6 bulan. Dan setelah bebas, ternyata ini sudah tuman kata orangnya. Mereka masih mengulangi ya perbuatannya. Raja Idrus ini terlibat penipuan lagi. Dia mengaku sebagai anggota Intel dan juga anggota TNI begitu ya. Sementara si Ratu Markona setelah bercerai dengan Raja Idrus akhirnya ditangkap di Pekalongan begitu ya setelah bebas dari penjara karena kembali menjajakan diri sebagai PSK di Pekalongan. Ya ini tentu ironis sekali karena kok bisa dipercaya oleh sampai pejabat-pejabat. Meskipun akhir-akhir ini terjadi pula ya kebohongan serupa. Tentunya masih ingat ini ada apa raja kerajaan keraton sejagat di Purwokerto atau Sunda Empire begitu ya. Meskipun kedua ini tidak banyak yang percaya selain pengikutnya dan langsung dipenjara, tidak sampai menjadi legend seperti ketika zaman Bung Karno ini. Ya, inilah urutan pertama penipuan terbesar yang terjadi di Indonesia. Penipuan terbesar yang kedua versi rata yaitu terjadi pada tahun 1970. Kali ini terjadi di era Pak Harto ya. Bahwa pada saat itu ada seorang wanita asal Aceh namanya Cut Zahara mengaku hamil dan janin yang dikandungnya ini bisa bicara. Bukan hanya bisa bicara tapi mengaji. Banyak orang yang sudah memberi kesaksian ya yang menempelkan telinganya ke perut Cut Zahara ini dan memang mendengar suara orang seperti mengaji begitu. Ini tentu menjadi perbincangan publik saat itu dan banyak yang percaya, pejabat-pejabat juga bahkan sampai termasuk Wapres Adam Malik ya mengundang Cut Zahara ini ke kantornya dan takjub juga ya mendengar ada suara orang mengaji dari perut Cut Zahara ini. Kemudian akhirnya Cut Zahara ini dipertemukan juga ke Pak Harto, presiden saat itu, yang ketika bertemu di bandara waktu itu didampingi oleh Butin Soeharto ya. Dan mungkin karena Butin perempuan ya instingnya lebih kuat ya. Biasa perempuan kan memang instingnya selalu bisa mencium hal-hal yang ganjil. Makanya kalau ada suami yang selingkuh itu istri biasanya langsung tahu ya. Karena memang instingnya kuat sekali. Jadi Butin langsung saja tidak percaya dan kemudian memerintahkan agar Cut Zahara ini diperiksa saja oleh tim dokter lengkap ya dari ID, RSPAD, RSCM gitu. Dan tak lama langsung saja ketahuan bahwa ternyata di dalam perut Cut Zahara ini ada tape recorder kecil ya. Yang saat itu memang belum begitu populer sehingga orang tidak kepikir ya dan mudah ditipu. Dan sekarang penipuan terbesar ketiga, ini terjadi di tahun 2002. Ini agak miris ya, karena kalau penipuan-penipuan sebelumnya kan terjadi zaman dulu, belum ada internet, informasi belum luas seperti sekarang. Dan ini terjadi di tahun 2002 ya, di masa pemerintahan Megawati. Menteri Agama saat itu Said Agil mengatakan bahwa ada harta karun yang banyak sekali yang bisa melunasi utang Indonesia katanya ya, yang terpendam begitu ya sebagai peninggalan kerajaan Pajajaran tersimpan di Prasasti Batu Tulis Bogor ya. Dan ini katanya jumlahnya besar sekali dalam bentuk emas batangan. Banyak yang tidak percaya juga, tapi memang ini sudah sampai diadakan penggalian ya dan diprotes banyak orang karena takut mengganggu situs. Dan akhirnya ini waktu itu Yusuf Kala ya yang memanggil Said Agil dan mengatakan bahwa tahu nggak hutang Indonesia saat itu berapa gitu ya. Presiden Kala bertanya, saat itu hutang Indonesia sudah 1.500 triliun, kalau sekarang berapa ya? Udah naik. Nah, 1.500 triliun itu berapa kalau dalam bentuk emas ya? Waktu itu emas 1 gramnya 250.000. Jadi kalau dikonversikan ke emas ini dibutuhkan 6.000 ton emas. Dan kalau 6.000 ton itu mau diangkut emasnya itu dalam truk kapasitas 4 ton, maka dibutuhkan truk yang berjejer ya sampai ratusan yang panjangnya 5 km begitu ya. Jadi dari Kebayoran sampai ke Bundaran HI katanya truk untuk mengangkut emas. Kalau memang benar ada emas di Prasasti Batu Tulis Bogor itu, terus katanya Yusuf Kala, masuk akal tidak sih ada emas sebanyak itu begitu ya dengan jumlah berton-ton begitu di bawah tanah itu. Dan tapi penggalian tetap dilakukan dan memang seperti diduga tidak ditemukan apa-apa. Penipuan keempat ya. Ini pada tahun akhir
Desember 2016 sampai 2017 ini ya, publik dibuat kagum dengan mahasiswa Indonesia di Belanda yang super jenius, disebut sebagai next Habibie, namanya Dwi Hartanto begitu ya. Ini Dwi Hartanto ini begitu banyak diperbincangkan dan dipuji-puji begitu ya, karena prestasinya yang gemilang ya di bidang kedirgantaraan begitu ya, bahkan dimuat di berbagai media dan sempat diwawancarai secara khusus ya oleh program Mata Najwa gitu ya ke Belanda. Sebetulnya ini akhirnya menjadi viral dia gara-gara itu ya. Dan dalam wawancara itu Dwi Hartanto ini mengklaim begitu ya, di antaranya ya. Yang pertama dia mengaku usianya itu masih 28 tahun, masih muda tapi sudah lulus S3 begitu ya. Dan yang kedua S1-nya katanya dia kuliah di University of Tokyo jurusan Science. Keren kan ya. Dan dia juga mengaku sebagai postdoctoral assistant professor di TU Delft dalam bidang aerospace. Penelitiannya tentang teknologi satelit dan pengembangan roketnya. Sebagai informasi, TU Delft ini universitas teknik yang terkenal ya di Belanda sana, di Delft. Kalau di sini tuh kayak ITB-nya lah ya. Jadi dia memang katanya doktor asisten profesor di TU Delft begitu ya. Dan selanjutnya dia juga mengaku sebagai perancang sebuah roket bernama The Apogee Ranger. Apogee Ranger ya, bukan Power Ranger loh nih. Versi 7S. Di mana proyek itu datang dari Kementerian Pertahanan Belanda. Jadi atas bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Belanda, dan dia adalah satu-satunya orang non-Eropa yang berada di ring 1 ESA. ESA itu European Space Agency. Jadi dia satu-satunya orang Asia Tenggara di sana, katanya orang Asianya non-Eropanya. Dan bahkan roket OPJ ini katanya diluncurkan dari Kementerian Pertahanan Belanda. Luar biasa kan? Dan dia juga mengaku sebagai pemenang lomba riset teknologi antar lembaga penerbangan dan antariksa dunia yang diselenggarakan di Köln, Jerman ya. Ini artinya kalau dia menang itu dia menyingkirkan lembaga-lembaga lain seperti NASA, Amerika Serikat, kemudian ESA tadi, Eropa, dan JAXA, Jepang, dan juga lain-lain ya. Korea dan semua dikalahkan, dia pemenangnya katanya. Kemudian dia juga mengaku dihubungi oleh B.J. Habibie untuk bertemu, untuk berdiskusi tentang karya dan temuan-temuannya begitu ya. Beredar juga fotonya dengan Habibie saat itu. Kemudian dia juga mengaku mendapat beasiswa dari Belanda dan ditawari kewarganegaraan Belanda karena agar diberi tawaran untuk proyek-proyek besar selanjutnya. Tapi dia menolak karena rasa nasionalismenya begitu ya. Dan dia juga mengaku tengah mengerjakan proyek pesawat tempur Gen 6. Ini yang canggih banget ya. Dan ini proyek lagi-lagi dari Kementerian Pertahanan Belanda. Luar biasa. Dan ini sebenarnya teman-temannya di PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, saat itu sudah tahu lah, karena mereka tahu lah siapa Dwi Hartanto ini dan sudah memperingatkan agar segera mengakhiri kebohongannya dan mengaku saja. Tapi tampaknya tengah menikmati ya euforia di mana publik di Indonesia mengeluh-ngeluhkan begitu ya, menganggap wah ini ada jenius, the next Habibie dan lain sebagainya. Bahkan dia juga hadir di sebuah acara resmi diundang khusus ya oleh Kemenristek di Jakarta waktu itu mengadakan acara Visiting World Professor 2016. Dan ini adalah acara di mana ada hadir para peneliti-peneliti diaspora dunia begitu ya yang dari Indonesia dikumpulkan dan kemudian dia juga bicara di sana ya. Hebat sebenarnya. Dan tapi ini semua kenyataannya tidak seperti itu, karena tadi itu seperti saya sampaikan, teman-temannya di PPI, di Perhimpunan Pelajar Indonesia sudah mulai gerah karena dikhawatirkan ini juga memperburuk nama pelajar Indonesia begitu kan. Akhirnya mereka menghubungi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan memberikan bukti-bukti, dan ternyata kenyataannya sebagai berikut. Dwi Hartanto bukan lulusan dari University of Tokyo, yang benar adalah dia lulusan dari Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta ya, jauh ya. Dan jurusannya bukan sains, sebenarnya dia mengambil teknik informatika. Nah, ini pengakuan ini juga sudah akhirnya diakui oleh Dwi Hartanto yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan ini. Dan Dwi Hartanto juga mengakui bahwa dia kuliah di TU Delft tapi bukan jurusan aerospace dan belum lulus S3 gitu ya.
Dwi Hartanto juga akhirnya mengakui bahwa memang usianya yang sebenarnya saat itu adalah 35 tahun, bukan 28. Dan dia tidak pernah membuat Apogee Rangers tadi itu yang Power Rangers tadi itu roket tadi itu tidak pernah, apalagi mendapat proyek dari Kementerian Pertahanan Belanda itu tidak seperti itu dan tidak pernah ditawari kewarganegaraan Belanda. Dan dia juga tidak pernah menang lomba riset teknologi dunia. Bahkan dia tidak pernah ikut lomba tersebut. Yang terjadi justru dia memanipulasi template checksnya dan kemudian mengisi namanya, ditaruh di atas namanya dan membubuhkan hadiah 15.000 euro. Dan setelah itu dia foto dengan cek itu dan dipost di medsos. Sehingga orang mengira ya dia mengklaim memenangkan lomba itu, padahal tidak. Dan dia juga tidak pernah diminta ketemu Habibie. Foto yang beredar itu sebenarnya memang dia benar foto dengan Habibie, tapi di acara Kemenristek itu, dan itu hanya bertemu sebentar, foto kayak kita bertemu artis atau siapa, foto sebentar. Tidak ada perbincangan, pertemuan untuk diskusi tentang temuan-temuan, dan Habibie tidak pernah meminta untuk bertemu dengan Dwi Hartanto. Kemudian dia tidak pernah studi di bidang aerospace dan kedirgantaraan. Jadi bukan di bidang itu sebenarnya yang dipelajari. Nah inilah yang kemudian diungkapkan dan akhirnya diakui. Dan akhirnya sebenarnya si Dwi Hartanto ini sebenarnya cukup sebenarnya dia pinter juga gitu ya, karena dia bisa diterima di TU Delft, dapat beasiswa. Oh ya, di sini sebutkan juga bahwa dia mendapat beasiswa dari Depkominfo, bukan dari pemerintah Belanda. Dia dapat beasiswa, kemudian bisa masuk TU Delft. Sebenarnya dia ya cukup inilah, tapi sayang dia terlalu halu ya. Akhirnya Akhirnya di sidang kode etik dan kabarnya beasiswanya juga dicabut. Padahal saat itu juga dia tidak berulah seperti ini, sudah lulus S3 begitu ya. Meskipun dia sudah minta maaf, tetap diberi sanksi. Dan ini karena penting, bayangkan jika kebohongan ini terus berlanjut dan akhirnya nanti Dwi Hartanto ini diberi posisi atau pekerjaan di bidang aerospace atau kedirgantaraan, tentunya ini kan bisa menjadi bahaya ya, bukan ahlinya, bahkan dia tidak pernah belajar itu sebenarnya. Ya, penipuan selanjutnya yang kelima terjadi di tahun 2017. Ini nonton terus ya, masih ada nanti ya, 3 lagi, ada 8 penipuan yang kita rangkum di sini. Yang kelima ini pada tahun 2017 itu kembali publik dibuat terkagum-kagum oleh seorang remaja putri yang masih belia, masih SMA. Namanya Afi Nihaya Faradisa ya. Afi ini begitu dipuji-puji karena tulisan-tulisannya ya yang kritis dengan gaya bahasa yang menarik dan cukup berani ya mengungkap tentang toleransi beragama dan juga tulisan-tulisan lain yang bernarasi atau berbau agama. Ini tentunya menarik ya, karena saat itu mungkin anak SMA biasanya ngomongin apa sih ya. Jadi pemikirannya itu dalam begitulah ya. Dan apalagi untuk ukuran anak seusianya. Tulisan pertama yang viral itu adalah yang berjudul Warisan. Intinya di tulisan itu Afi mengatakan bahwa agama itu adalah hanyalah warisan dari orang tua. Jadi tidak sepatutnya kita saling menghakimi hanya karena masalah warisan orang tua tadi itu ya. Karena kan kita menjadi Islam, Kristen ya karena lingkungan, karena orang tua kita gitu ya. Jadi memang kita terlahir seperti itu. Itu menurut Afi, dan tulisan itu viral, dibagi ribuan kali ya. Dan juga dikomen begitu ya. Dan kemudian ada lagi tulisan yang juga viral berjudul Belas Kasih Agama Kita ya. Pokoknya banyaklah tulisan-tulisan yang berbau agama, dan seperti biasa kan kalau berbau agama itu gampang viral ya. Apalagi nih nyebut-nyebut toleransi yang saat itu tahun 2017 ini mulai berdengung lah toleransi ini kan. Ya meskipun menurut saya sebenarnya tulisannya tuh ya biasa aja ya, tapi orang menjadi kagum karena tadi itu usianya masih SMA begitu ya. Karena anak SMA biasa ngomong apa sih saat ini, BTS atau apalah gitu ya. Tapi ini ngomong pemikiran-pemikiran yang lebih dalam begitu. Nah, bahkan Afi sempat diundang oleh Bupati Banyuwangi, Aswar Anas ya. Dan juga dia juga diundang di berbagai universitas ya. Setidaknya ini ada universitas di Malang juga mengundang dia untuk bicara di depan guru besar, profesor, dan perwakilan BEM se-Indonesia. UGM juga mengundang dia, dan ada seminar-seminar yang mengundang Afi. Dan kemudian juga kerap muncul di acara stasiun televisi. Dan puncaknya Afi juga diundang untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.
Ya, namun berbeda dengan penipuan-penipuan sebelumnya yang terjadi mungkin tahun 70, tahun 58, saat itu kan belum ada internet ya, belum ada netizen. Ya, saat ini beda ya karena saat ini sudah ada komunikasi yang begitu gencar, netizen kemudian mulai mengkulik-kulik begitu ya. Karena si Afi ini cukup kontroversi ya, karena dia sudah mengangkat isu agama dan toleransi, bahkan Afi ini mengaku dia itu diteror, diancam mau dibunuh begitu melalui DM atau inbox. Dia mengatakan bahwa dia banyak yang mengancam dia karena dia dianggap liberal, kemudian ya sekuler dan lain sebagainya. Nah, namun euforia ini akhirnya tidak berlangsung lama ketika seorang netizen berhasil menemukan begitu ya screenshot bahwa ternyata tulisan-tulisan Afi ini bukan original hasil pemikirannya, alias menjiplak atau plagiat begitu ya. Termasuk yang terutama yang tadi itu belas kasih agama kita itu hampir menjiplak sebuah akun Facebook Mita Handayani, dan akun Facebook itu begitu screenshotnya viral langsung hilang ya. Tetapi sudah beredar. Demikian juga warisan itu juga ditulis berdasarkan video bahasa Inggris yang narasinya hampir sama lah dengan itu, dengan tulisan Afi itu, dan juga diterjemahkan oleh Mita Handayani di akun Mita Handayani. Demikian juga tulisan-tulisan lainnya ya. Di antaranya itu ada tulisan warung makan yang diciplak dari akun Lembaga Perlindungan Konsumen. Ada pula puisi yang tampaknya dijiplak juga dari penulis asal Amerika Serikat Tiffany Blandfish. Kemudian tulisan agama Facebook diambil dari sebuah blog ekoholik begitu. Dan ternyata yang membuat orang terkagum-kagum dengan tulisan-tulisannya ini ternyata plagiat. Tentunya banyak yang kecewa dan akhirnya sempat menolak Afi untuk mengakui, dan tapi akhirnya Afi mengakui dan meminta maaf bahwa itu dia telah dia bilangnya bukan menjiplak tapi tidak menyebutkan sumbernya ya, tapi justru mengedit mengatakan itu adalah tulisannya. Dan ya akhirnya hilanglah, kita tidak disorot lagi ya tentang bagaimana sekarang Afi Nihayani. Mungkin netizen atau ada yang melihat perkembangannya sekarang seperti apa, bagaimana akun Facebooknya, saya nggak mengikuti ya, bisa ditulis di komen. Penipuan selanjutnya terjadi di tahun 2019. Ini penipuan ke-6 menurut urutan atau versi Rata. Ya, ini dilakukan oleh Ratna Sarumpait, tokoh kritis yang sebenarnya kritis, siapapun presidennya selalu kritis ini ya sebenarnya Bu Ratna ini ya. Tetapi entah mengapa ini terjadi blunder seperti ini. Ini berawal dari foto Sarumpait yang lebam-lebam begitu ya, dan dia mengaku bahwa habis dianiaya di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Dan ini kemudian disampaikannya kepada tokoh-tokoh sampai ke Prabowo, Fadlizon, Rizal Ramli, Amin Rais dan lain-lainnya ya, yang notabene semuanya oposisi saat itu. Sehingga ini jadi bernuansa politis, semua mengatakan wah ini jangan-jangan berkaitan dengan sikap kritis dari Ratna Sarumpait. Ya, tapi lagi-lagi karena penipuan ini terjadi di tahun 2019, tentunya tidak akan berlangsung lama. Seperti Raja Idrus yang tadi ya, tahun 1958, dia menipu selama sebulan loh ya, lebih ya. Sebulan mengelabui bisa bertahan lama. Kalau ini ya hanya sebentar, hanya beberapa hari saja pasti terungkap karena teknologi informasi sudah berbeda, mudah saja. Kemudian diperiksa CCTV di bandara di Husein Sastranegara Bandung, tidak ditemukan ada Ratna Sarumpait di sana. Dan kemudian ada Dr. Tompi waktu itu ya yang nge-tweet ya, dia mencurigai ya background foto Ratna Sarumpait itu kok seperti sebuah rumah sakit di Menteng katanya ya. Kemudian memang terungkap ada dari CCTV Rumah Sakit Bina Estetika Menteng bahwa ternyata Ratna Sarumpait baru saja operasi plastik di sana. Ditanya kenapa berbohong seperti itu, dijawab karena dia malu mengatakan yang sebenarnya kepada keluarganya. Jadi dia bilang habis digebukin orang begitu ya. Malu terhadap keluarganya untuk bilang oplas, tapi malah jadi se-Indonesia malah tahu ya kalau dia oplas. Ada-ada saja. Penipuan selanjutnya terjadi di era teknologi informasi yang sudah canggih begitu ya. Ini terjadi di tahun 2020 baru kemarin ya. Tentunya publik masih ingat ini ya karena baru saja terjadi. Sebenarnya ini bukan penipuan ya, ini disebabkan lebih kesalahpahaman. Tentunya masih ingat dengan sosok pengusaha ya dari Jambi, M. Nuh ya, yang dalam sebuah konser amal yang digagas oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, si M. Nuh ini
memenangkan lelang gitu ya, menawar lelang sebuah sepeda motor gesit yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dengan harga yang fantastis, 2,5 M. Tentunya ini dengan maksud agar uang 2,5 M itu nantinya akan disumbangkan ya untuk menolong dampak pandemi begitu ya. Tapi setelah 2 hari begitu tidak kunjung transfer, padahal pada saat acara yang dipandu oleh Coki Sihotang dan Andi F. Noya ini, juga ada Bambang Susatyo juga saat itu, sudah mereka mengatakan sudah memverifikasi identitas dari M. Noh ini sebagai pengusaha Jambi asal Kampung Manggis begitu ya. Tapi setelah ditunggu-tunggu uang 2,5 M-nya kok nggak ditransfer gitu ya. Akhirnya dicari polisi di Kampung Manggis di Jambi. Benar, di Kampung Manggis Jambi itu ternyata M. Noh tinggal di situ, tapi dia bukan pengusaha, dia adalah buruh harian ya. Dan setelah ditanya, dia malah bingung. Dia mengira justru dirinya itu mendapat hadiah sepeda motor. Jadi tidak menyangka jika harus disuruh membeli seharga 2,5 M. Makanya ini lebih ke kesalahpahaman dan tidak diproses secara hukum ya M. Noh ini ya, karena dianggap salah paham saja. Ya, selanjutnya penipuan ke-8. Ini yang terakhir yang baru saja terjadi ya, apalagi kalau tidak kasus Akidi Tio yang almarhum Akidi Tio ini anaknya mengaku akan menyumbang dengan angka yang luar biasa ya, 2 triliun. Ini belum pernah dilakukan dimanapun, bahkan Bill Gates aja katanya tidak pernah menyumbang sebesar itu. Nah, ini kemudian menjadi prank terbesar saat ini karena ternyata cek atau biliet gironya itu cek kosong lah ya, karena isinya tidak sejumlah itu 2 triliun. Saya tidak mengerti ya, ini bagaimana ceritanya kok sampai bisa percaya ya, karena waktu itu Kapolda semua diadakan seremonial resmi, diundang tokoh-tokoh agama secara simbolis bahwa menyerahkan sumbangan 2 triliun rupiah. Padahal kan kalau dipikir ini biliet di Mandiri bagaimana mencairkannya ya, tentunya tidak sederhana mencairkan 2 triliun loh ya ini ya. Dan tapi tak urung ini sudah kemana-mana beritanya, sudah banyak yang memuja-muji ya. Ya tentunya banyak yang mengapresiasi lah ya, karena ya luar biasa lah menyumbang 2 triliun. Tak urung ada tokoh-tokoh ya yang memuji, yang membuat tulisan-tulisan yang baik yang netral maupun yang tendensius. Yang netral misalnya seperti Dahlan Iskan, Ilham Bintang begitu ya, mereka pada umumnya mengapresiasi ya kedermawanan keluarga Akidi Tio ini yang dinilai tidak low profile, saking low profile-nya nggak ada di Google, nggak terlacak bisnisnya apa sebenarnya begitu ya. Bahkan Bambang Susatyo pernah nge-tweet ya bahwa ini katanya bisnisnya kecap atau apa. Setelah dicek di lapangan ternyata bukan dia pemiliknya. Jadi tidak diketahui nih ya sebenarnya siapa. Dan anehnya orang yang tidak diketahui ini kok dipercaya akan menyumbang 2 triliun begitu ya. Tapi itulah yang terjadi, mungkin karena kita semua sedang mengharapkan bantuan. Jadi ketika ada orang membantu kita langsung percaya begitu ya. Dan yang lebih memprihatinkan ada juga tulisan-tulisan yang tendensius sebenarnya, yang justru kemudian membentur-benturkan pihak lain, menyudutkan pihak lain dengan menggunakan bantuan ini ya, dengan berbasis agama ya. Satunya tentu sudah tahu semua ini yang ramai di Twitter. Ya, salah satunya ada video dari Ade Armando ini yang viral juga ya, ketika menggunakan isu sumbangan Akidi Tio ini untuk menyudutkan pihak lain. Salah satunya di videonya itu mengatakan, ya saya bilang inilah sumbangan pengusaha Tionghoa, mana sumbanganmu begitu. Waduh, kok kesannya kayak nggak pernah menyumbang ya. Padahal kemudian beredar ini ya, dimuat di CNN ya, bahwa Muhammadiyah telah menggelontorkan bantuan 1 triliun selama pandemi ya, melalui rumah sakitnya yang ada 116, sekitar 83 lebih begitu ya, sudah didedikasikan untuk membantu penanganan corona. Belum terhitung juga klinik-klinik yang dibawa Muhammadiyah juga, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga Denny Siregar dan lainnya yang membenturkan lagi dan mengatakan, menyindir begitu ya kelompok-kelompok Islam yang mengumpulkan dana untuk membantu Palestina. Jumlahnya cuma berapa M ya, ini 2 triliun untuk anak negeri begitu ya. Dan kemudian berbau sara lah ya intinya. Ini yang disayangkan ya, karena kan namanya orang nyumbang sebenarnya apapun agamanya ya kita terima kasih, seharusnya tidak usah diungkit-ungkit soal background agama. Tapi ini yang terjadi justru yang disayangkan ya, dan ini menjadi tamparan ketika ternyata sumbangan itu pun prank atau hoax ya. Dan ini sudah diakui akhirnya, Denny Siregar dan lain-lainnya mengakui
sebenarnya yang kena hoax ini bukan hanya ya seluruh Indonesia ini ya tertipu. Bahkan ini PPATK sudah mengatakan ya mendekati kesimpulan bahwa sumbangan 2T Aki Ditio itu hampir dipastikan bodong begitu ya. Namun PPATK masih terus mendalami tapi sudah mendekati kesimpulan bahwa dana 2 triliun itu tidak ada begitu. Dan yang lebih mencengangkan lagi ya ternyata Herianti, anak Aki Ditio ini yang sudah ditangkap polisi karena kasus ini ya. Ini ternyata juga terjerat kasus dugaan penipuan proyek Istana Negara ini ya. Ya ini disayangkan ya berita yang ternyata hoax ini sudah digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk justru mengadu domba ya. Seperti biasanya ya nih tweet-tweet ya ini ada lagi saya kutip ya di Twitter, sebenarnya banyak loh tweet-tweet serupa ini ada Jingga Violet ya. Ternyata yang kafir lebih nasionalis dari si penjual dalil katanya. Mau nggak mau kita dipaksa belajar dari seorang Aki Ditio dan keluarganya. Doaku yang terbaik buat kalian katanya. Nah ini jadi berbau sara, ya inilah yang terus sampai saat ini menjadi trending topik lah dikomentari di Twitter ya. Padahal kenyataannya ini justru memprihatinkan karena justru sebaliknya karena disebutkan di sini bahwa ternyata anak Aki Ditio itu juga terjerat kasus dugaan penipuan proyek Istana Negara. Ini dimuat di Gelora News ya. Dari dokumen yang dihimpun redaksi, Herianti dilaporkan oleh seorang bernama Ju Bangkyo ke Polda Metro Jaya. Dalam kasus itu, Herianti menjanjikan korban untuk mengerjakan beberapa proyek di Istana Negara. Mulai dari pengadaan songket interior istana hingga pengadaan AC di sana. Nggak jelas ini Istana Negara mana Bapak Ibu. Istana baru atau bagaimana. Ya pokoknya ini dilaporkan oleh seseorang yang menjadi korban penipuan. Dan yang mengagetkan lagi inilah yang betapa banyak orang kecolongan, betapa banyak yang tertipu tentang sosok Aki Ditio ini dan Herianti ini ya, yang ternyata setelah ditelusuri ini dimuat di Tribun News. Sosok Herianti, anak Aki Ditio ini ternyata suaminya sopir taksi online dan disebut-sebut terlilit utang. Ya ini tetangga-tetangganya mengatakan ternyata Herianti ini suaminya itu sudah 5 tahun menjadi sopir taksi online. Dan kemudian juga beberapa pihak mengaku dihutangi ya oleh Herianti ini hutang kepada mereka dengan alasan sebagai biaya untuk mencairkan dana 2 triliun itu. Nah ini seperti itu modusnya ya, ternyata kita keprank semua. Ini yang memang penipuan yang terbesar yang terjadi. Itu saja rangkuman penipuan-penipuan terbesar di Indonesia versi rata, rangkuman berita. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah masih ada penipuan-penipuan lain yang belum saya cantumkan ya? Karena jujur saja nih ya, sebenarnya ada karena jujur saja ya mencuatnya penipuan Herianti anak Aki Ditio ini membuat video Presiden Jokowi yang 11.000 triliun itu ya kembali viral dan kemudian dikait-kaitkan ya. Ini salah satunya dimuat di CNN Indonesia. Ini informasi tentang viral 11.000 triliun Jokowi kala prank 2 triliun Aki mencuat. Nah ini orang mulai menyamakan ini kasus prank 11.000 triliun ini dengan Aki Ditio 2 triliun ini ya. Nah kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini termasuk? Kalau saya terus terang tidak memasukkan dalam list ini loh ya. Yang 8 ini tidak termasuk karena apa? Ya bukan karena apa-apa, ya mungkin karena saya takut aja kali ya. Jadi ya mungkin silakan komen lah kalau menurut kalian bagaimana versi rata ini ada 8. Apakah ada penipu-penipuan lain yang belum saya cantumkan bisa ditambahi? Silahkan di komen begitu ya. Akhirnya saya Rama Sarita, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.